Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah terbaik jika Anda mendapatkan panggilan sidang atau relas panggilan biasanya ya. Di relas panggilan itu biasanya ada nama pihak tergugat dan penggugat, biasanya dijelaskan kapan Anda menghadiri sidang, tanggal dan jamnya, dan di jam relas panggilan itu saya yakin biasanya pasti jam 9 pagi ya, mengharapkan kehadiran saudara sebagai pihak tergugat atas perkara melawan perkara jam 9 pagi di pengadilan agama atau di pengadilan negeri mana gitu, biasanya seperti itu. Jadi kadang orang bingung ketika mendapatkan relas panggilan itu apa yang harus saya lakukan dan datang itu membawa apa saja. Ini saya akan menjelaskan mengenai ketika Anda mendapatkan sebuah relas panggilan, saya akan memberikan langkah-langkah terbaiknya. Yang pertama, yaitu ketika Anda mendapat relas panggilan, itu pelajari dulu relas panggilannya. Biasanya karena relas panggilan itu sepaket dengan gugatan atau permohonannya, biasanya satu amplop panggilan dari pengadilan itu isinya ada relas panggilan di halaman pertama. Setelah itu halaman selanjutnya ada gugatan atau permohonannya. Silahkan Anda baca terlebih dahulu, pahami apa yang dimau pihak penggugat atau permasalahan yang diajukan oleh pihak penggugat itu apa, sehingga kok sampai ke pengadilan. Mungkin perkarawan prestasi atau perbuatan melawan hukum, bisa saja perkara permohonan apapun atau perceraian. Bisa Anda menjadi salah satu turut tergugat juga bisa, atau menjadi tergugat satu atau tergugat dua juga bisa. Oke, maka pelajari dulu apa yang diminta, di dalam isi gugatan tersebut atau permohonan tersebut, pelajari dulu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, jika gugatan atau permohonan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi menurut Anda, karena gugatan dan permohonan itu adalah versinya pihak penggugat atau permohon, atau gugatan dan permohonan itu disusun berdasarkan sudut pandang pihak penggugat atau pemohon. Jadi ketika di dalam gugatan tersebut berbeda dengan sebenarnya atau berbeda dengan sudut pandang Anda, maka Anda harus menyiapkan jawaban atas gugatan. Oke, siapkan dulu, susun dulu dengan baik jawaban atas gugatan. Jawaban atas gugatan biasanya akan dibawa setelah agenda mediasi selesai ya, biasanya akan membawa jawaban atas gugatan. Mungkin di jawaban atas gugatan Anda bisa mengajukan eksepsi ketika terjadi kesalahan formil di dalam gugatan tersebut. Setelah itu Anda bisa menjawab pokok-pokok perkara ketika posita-posita dalam gugatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah itu Anda bisa mengajukan permintaan Anda di petitum, dan Anda juga bisa mengajukan gugatan rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya atau gugatan baliknya. Jika Anda seorang termohon dalam perkara perceraian, Anda juga bisa menuntut nafkah-nafkah seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, pastikan Anda menghadiri sidang atau relas panggilan tersebut ya. Jika Anda tidak menghadiri, berarti nanti Anda dianggap tidak hadir. Jika Anda dipanggil secara sah berturut-turut dan secara patut berturut-turut selama 3 kali dan Anda tidak hadir, maka perkara tersebut akan diputus secara first take. Dan ketika sudah diputus dan tidak ada upaya hukum verzet ataupun upaya hukum banding, maka perkara tersebut akan ingkrah dan berarti Anda dianggap tidak menghadiri sidang dan dianggap kalah, dan yang dituduhkan dan yang dimuat dalam dalil-dalil posita-posita pihak penggugat atau pemohon itu betul ya, dianggap betul oleh pengadilan karena Anda tidak memiliki jawaban tersebut. Oke, jadi lebih baik Anda hadir. Dan yang selanjutnya, langkah terbaik, siapkan dulu berkas-berkasnya. Berkas-berkas yang dibawa ke pengadilan, yang pertama pastikan Anda membawa KTP ya, EKTP. Setelah itu nanti Anda jangan lupa untuk membawa relas panggilannya, panggilan sidangnya. Nanti akan ditentukan kapan sidangnya, antrian keberapa. Setelah itu Anda membawa uang untuk sarapan karena nanti Anda pingsan kelamaan menunggu di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Apalagi di pengadilan agama antrinya bisa sampai ratusan ya, seperti itu. Dan yang terakhir, jika memang masih kesulitan, masih bingung dengan apa langkah selanjutnya, masih bingung, silahkan Anda konsultasi ke saya atau ke konsultan hukum terbaik atau ke pengacara terbaik. Langkah terbaik apa ketika mendapatkan sebuah gugatan, apalagi gugatan-gugatan perdata ya, yang menyangkut materinya banyak, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum atau pergugatan melawan prestasi. Perlu bantuan hukum atau pendampingan hukum, silahkan hubungi saya atau pengacara terdekat boleh.
Dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.